Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jurnal keempat ini kita akan bahas tentang akuntabilitas. Pengertiannya sendiri yaitu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. PNS akuntabel sendiri mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan berperilaku konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014, berikut asas-asas ASN dan prinsip profesi ASN. Asas yang pertama, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, kemudian kesejahteraan. Lalu adapun prinsip profesi ASN, yang pertama, nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen, integritas, moral dan tanggung jawab, kompetensi yang diperlukan, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan profesionalitas jabatan. Berikut 5 aspek penting dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kemudian akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Berikut tingkatan dalam akuntabilitas. Di sini yang paling atas yaitu akuntabilitas stakeholder. Jadi masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Tanggung jawab organisasi pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Itu untuk akuntabilitas stakeholder. Kemudian akuntabilitas organisasi. Di sini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau instansi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Kemudian akuntabilitas kelompok. Di sini pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok guna menjalankan peran yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Lalu akuntabilitas individu. Sini mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kinerjanya. Maksudnya lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dan instansinya sebagai pemberi kewenangan, tanggung jawab terhadap tugas dan kewenangan. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas personal. Di sini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya lingkup akuntabilitas di sini, yaitu pertama pertanggungjawaban administrasi dan organisasi, pertanggungjawaban legal, pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban profesi, dan pertanggungjawaban moral. Kemudian ada dimensi mekanisme akuntabilitas. Yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, kemudian akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Lalu langkah-langkah menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Lalu rencanakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian lakukan implementasi monitoring kemajuan. Berikan laporan secara lengkap. Lalu berikan evaluasi dan masukan perbaikan sehingga kita dapat memperbaiki semua yang sudah kita lakukan. Kemudian kita ulang dari awal, tentukan tujuan dan tanggung jawab, dan seterusnya. Lalu di sini akuntabilitas dalam konteks yang pertama fraud dan perilaku. Di sini perilaku korup. Kemudian ada penggunaan sumber daya milik negara, transparansi dan akses informasi, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, dan kemudian yang terakhir konflik kepentingan. Nah, di sini transparansi dan akses informasi membuat papan pengumuman contohnya. Lalu membuat SOP, dana alur layanan, membuat website, blog, email, Facebook komunitas atau lain, membuat kotak saran dan pengaduan,
kemudian membuat brosur atau spanduk. Nah, untuk penyimpanan penggunaan data dan informasi pemerintah, ini contohnya membuat sistem aplikasi, membuat laporan ke dalam bentuk soft copy, melakukan penyusunan arsip, dokumentasi, kemudian e-government di sini. Lalu, penggunaan sumber daya milik negara, contohnya membuat daftar inventaris barang, menggunakan inventaris barang secara baik, melakukan pemeliharaan dan perawatan inventaris barang, dan mengelola laboratorium. Kemudian konflik kepentingan, ya di sini ada mendahulukan kepentingan publik. Yang kedua, yang terakhir, anti korupsi, menghindari praktek-praktek kecurangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Di sini ada nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam menciptakan lapangan kerja yang akuntabel. Yang pertama jelas kepemimpinan. Di sini lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pemimpin memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Terus transparansi di sini. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal maupun eksternal. Selanjutnya ada integritas. Integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Kemudian ada tanggung jawab. Di sini responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Karena adanya tuntutan dan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat, responsibilitas terbagi menjadi responsibilitas perorangan dan responsibilitas institusi. Kemudian keadilan. Nah, keadilan di sini adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Ada kepercayaan di sini. Kepercayaan adalah rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan yang memiliki akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya keseimbangan. Keseimbangan di sini untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan ada keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangan untuk meningkatkan kinerja di sini. Kedelapan, kejelasan. Nah, kejelasan merupakan salah satu elemen penting untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah konsistensi di sini. Jadi, penerapan konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang akuntabel. Akibatnya melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota sebuah organisasi. Yang terakhir, profesional. Nah, dengan beberapa parameter-parameter yang sudah saya jelaskan tadi, PNS diharapkan memiliki akuntabilitas di sini. Yang pertama, bertindak sesuai aturan, kebijakan, dan kode etik. Yang kedua, tidak mengganggu, menindas, melakukan kekerasan, dan diskriminatif terhadap rekan atau anggota keluarga dan masyarakat. Lalu bekerja secara profesional, menciptakan hubungan harmonis, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Kemudian memperlakukan stakeholder dengan hormat, sopan santun, jujur, adil, memperhatikan kepentingan mereka, hak kesamaan dan kesejahteraan. Lalu membuat keputusan yang adil, tidak memihak, sesuai aturan, kebijakan dan prosedur institusi.
Yang terakhir, melayani stakeholder setiap saat dan selalu memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Baik, terima kasih. Untuk jurnal 4 kali ini, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.